menetapkan anak Aniati sebagai Mari kita mulai dari satu kalimat yang sering bikin elit politik gatal, tapi rakyat manggut-manggut. Partai politik itu jarang mati karena musuh, tapi sering sekarat karena kebusukan sendiri. Dan kalau kita bicara Partai Banteng hari ini, jangan pakai kacamata romantis masa lalu. Lepas dulu jargon perjuangan, simpan foto-foto hitam putih, dan berhenti pura-pura kaget. Karena yang terjadi sekarang itu bukan badai mendadak, tapi hasil akumulasi kesalahan yang dibiarkan bertahun-tahun. Ini bukan cerita PDIP diserang. Ini cerita PDIP kelelahan menipu dirinya sendiri. Awalnya sederhana, retak kecil, kritik internal dianggap angin lalu. Kader yang beda suara dicap mbalelo. Yang bertanya dianggap tidak loyal. Yang mengingatkan disebut pengkhianat. Pola lama, pola feodal, pola pokoknya ikut garis. Dan di situ masalah mulai tumbuh, pelan, diam-diam. Kayak karat di rangka besi. Dari luar kelihatan kokoh, tapi dalamnya keropos. Dulu, ya dulu sekali, PDIP itu partai yang kadernya bangga walau miskin. Bangga walau ditekan. Bangga walau disingkirkan. Karena ada rasa, kita ini berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari jabatan. Sekarang, banyak kader justru malu. Bukan malu kalah pemilu, tapi malu membela kebijakan yang bahkan mereka sendiri tidak yakin benar. Dan ini penting, jangan salah baca. Kader itu bukan robot, mereka punya hati, punya akal, punya batas kesabaran. Mereka bisa disuruh loyal, tapi tidak bisa dipaksa menutup mata selamanya. Ketika loyalitas diminta untuk menutupi borok, bukan memperbaikinya, disitulah loyalitas berubah jadi beban. Makanya jangan heran kalau hari ini yang paling keras, bukan oposisi tapi orang dalam. Jangan heran kalau yang paling pedas bukan lawan politik, tapi kader sendiri. Karena orang dalam tahu persis bau dapur. Mereka tahu mana yang gosong, mana yang basi, mana yang sengaja ditutup tudung biar kelihatan wangi. Kasus Subang itu bukan anomali, itu alarm. Dan sayangnya, elit memilih mematikan alarm, bukan memadamkan api. Ribuan kader mengembalikan KTA. Tanpa drama, tanpa teriak-teriak. Itu justru yang bikin ngeri. Orang yang marah biasanya ribut. Orang yang muak justru diam, beres-beres, pamit, lalu pergi. Dan jangan remehkan simbol KTA. Di politik, simbol itu nyawa. Mengembalikan KTA itu bukan sekadar saya keluar. Itu pernyataan ideologis. Saya tidak mau lagi pakai identitas ini. Jangan wakili saya atas nama apapun. Kalau 1-2 orang bisa dibilang emosional. Kalau ribuan, itu referendum moral. Lalu elit bilang, itu biasa, dinamika. Maaf, ini bukan dinamika. Ini disintegrasi kepercayaan. Partai boleh punya struktur sampai tingkat ranting, tapi tanpa kepercayaan, struktur itu cuma daftar nama. Partai boleh punya kursi parlemen, tapi tanpa loyalitas kursi itu cuma furnitur. Dan yang paling menyedihkan, elit seringkali baru sadar partai rapuh ketika sudah telanjur goyang. Masuk ke fase berikutnya, tokoh besar pergi. Ini fase yang selalu ditandai sejarah sebagai titik balik. Karena kader kecil keluar masih bisa disapu pakai klarifikasi. Tokoh simbolik keluar, itu diagnosis. Itu MRI politik. Dan hasilnya tidak pernah bohong. Ketika anak pendiri meninggalkan partai, jangan bodoh dengan bilang itu pilihan pribadi. Dalam politik, hampir tidak ada yang murni personal. Apalagi kalau menyangkut sejarah. Anak pendiri itu bukan sekadar individu. Dia arsip hidup. Dia saksi nilai awal. Dia pengingat roh ideologi. Kalau arsip hidup itu pergi, berarti nilai lama sudah tidak lagi punya ruang bernapas. Pertanyaannya sederhana tapi menusuk. Apa yang berubah sampai sejarah pun merasa asing? Jawabannya tidak enak tapi jelas. Orientasi. Dari ideologi ke kekuasaan. Dari perjuangan ke pengamanan elit. Dari kritik internal ke disiplin membungkam. Dan di titik ini, jangan heran kalau kader merasa partai bukan lagi rumah tapi kantor. Datang kalau ada kerjaan, pulang kalau capek, tidak ada ikatan batin. Padahal partai hidup bukan dari kontrak, tapi dari rasa memiliki. Sekarang kita bicara soal pucuk pimpinan. Jangan muter-muter, kita jujur saja. Dalam partai, sekjen itu mesin. Bukan wajah, tapi penggerak. Kalau mesin sehat, kapal bisa oleng dikit, tapi tetap jalan. Kalau mesin rusak,
Kapten sehebat apapun cuma bisa pidato di dek. Dan masalah PDIP hari ini, mesinnya bikin ribut. Sekjen bukan lagi perekat, tapi pemantik konflik. Bukan jembatan, tapi tembok. Aspirasi mentok, kritik mental. Dan kalau saluran resmi buntu, orang cari jalan lain. Itu hukum alam organisasi. Makanya perlawanan sekarang bukan bisik-bisik, tapi frontal. Terbuka, kadang kasar, kadang nyindir, kadang sengaja bikin panas. Karena kader sudah tidak percaya lagi pada mekanisme internal. Mereka merasa bicara baik-baik percuma. Jadi sekalian saja dibuka ke publik. Puncaknya, walk out di acara resmi partai. Ulangi pelan-pelan biar meresap. Acara resmi partai, kader angkat kaki, itu bukan protes biasa. Itu bahasa politik paling keras. Itu sama dengan bilang, gua tidak mau lagi duduk di forum yang lo pimpin. Dan kalau itu terjadi, jangan kebalik menyalahkan kader. Tanya dulu, apa yang bikin wibawa pimpinan habis? Wibawa itu bukan soal suara keras, bukan soal marah, bukan soal sanksi. Wibawa lahir dari kepercayaan. Begitu kepercayaan habis, sanksi cuma formalitas. Sekarang kita masuk ke akar yang lebih dalam dan lebih busuk, krisis moral. Ini bagian yang sering dihindari karena tidak nyaman. Tapi justru ini inti semua keretakan. PDIP pernah dinobatkan sebagai partai dengan pejabat terkorup terbanyak versi KPK. Data resmi, bukan fitnah. Dan sejak saat itu publik berharap ada koreksi besar-besaran. Yang terjadi, retorika naik, kasus tetap jalan. Kepala daerah tertangkap, lalu muncul lagi, lalu muncul lagi. Setiap kali kasus meledak, narasinya sama, ini oknum. Partai tidak melindungi, kami tegas. Masalahnya publik melihat pola, bukan slogan. Dan publik punya ingatan panjang. Mereka ingat bansos COVID, ingat proyek busuk, ingat pembelaan dini sebelum proses hukum selesai, ingat framing seolah penegakan hukum itu politis kalau menyentuh kader sendiri. Disitulah legitimasi moral runtuh. Bukan karena korupsi saja, partai lain juga punya. Tapi karena jarak antara omongan dan tindakan terlalu jauh, galak keluar, lembek ke dalam, keras ke lawan, permisif ke kawan, teriak anti korupsi, tapi defensif saat disorong. Dan jangan salah, kader melihat semua itu. Mereka di daerah yang harus pasang badan di depan rakyat. Mereka yang ditanya di warung kopi. Mereka yang disindir di medsos. Mereka yang capek menjelaskan hal yang bahkan mereka sendiri tidak yakin. Jadi ketika kader keluar, itu bukan karena tidak dapat jabatan, itu alasan malas. Itu narasi elit untuk menenangkan diri. Faktanya lebih pahit. Mereka capek membela sesuatu yang tidak mereka percayai lagi. Semua titik nyambung, krisis moral di atas, pemberontakan di bawah. Kepemimpinan kaku, perlawanan terbuka. Nilai mati, loyalitas kabur. Dan sekarang kita sampai pada kesimpulan sementara, ingat, ini baru separuh jalan. PDIP hari ini bukan kekurangan kekuatan, tapi kelebihan konflik internal. Bukan kekurangan musuh, tapi kehabisan kepercayaan. Bukan jatuh karena diserang, tapi runtuh karena gagal bercermin. Ini belum akhir. Ini baru fase di mana retak sudah terlihat jelas. Bab berikutnya jauh lebih berbahaya, saat publik mulai menganggap semua ini bukan insiden, tapi karakter. Dan percaya atau tidak, partai politik paling takut pada satu hal ini. Bukan dibenci, tapi dianggap biasa saja. Saat publik masih marah, partai masih relevan. Saat publik masih menyerang, partai masih diperhitungkan. Tapi begitu publik menguap, mengalihkan pandangan dan berkata, sama saja, disitulah alarm sebenarnya berbunyi. Karena politik itu bukan soal cinta, tapi atensi. Hilang atensi, habis panggung. Retakan internal PDIP hari ini perlahan merembes keluar. Awalnya cuma kader yang gelisah, lalu simpatisan ikut ragu. Sekarang pemilih tradisional mulai bertanya, ini partai masih mewakili kita atau cuma mewakili lingkar atasnya sendiri? Jangan remehkan pertanyaan itu. Karena di situ loyalitas historis mulai goyah. Dulu pemilih PDIP itu tipe keras kepala. Mau dihina, mau diserang, tetap pasang badan. Ini partai perjuangan, kata mereka. Ini partai wong cilik. Tapi narasi itu tidak bisa hidup selamanya tanpa bukti. Ideologi tanpa praktik cuma jadi slogan tua yang diulang-ulang sampai kehilangan makna. Dan sekarang rakyat mulai membandingkan. Bukan membandingkan siapa paling bersih, karena itu hampir mustahil, tapi siapa yang paling jujur mengakui busuk
dan paling serius membenahi diri. Dan di titik ini, PDIP terlihat kaku, defensif, dan sibuk menyelamatkan muka. Efeknya jelas di lapangan. Mesin partai masih jalan, tapi nadanya beda. Tidak lagi militan, tapi administratif. Tidak lagi relawan, tapi petugas. Tidak lagi membela dengan hati, tapi sekadar menjalankan tugas. Dan dalam politik, perubahan rasa itu fatal. Karena pemilu tidak dimenangkan oleh struktur saja, tapi oleh emosi kolektif. Sekarang kita bicara soal efek domino daerah. Jangan kira Subang itu kasus lokal yang bisa dipagari. Tidak ada yang namanya isolasi dalam politik modern. Media sosial itu mempercepat pembusukan. Kader di daerah lain melihat, membaca, menyerap, lalu bertanya dalam hati, kalau mereka berani, kenapa kita harus diam? Dan disitulah ketakutan elit mulai terasa. Bukan takut kalah debat, tapi takut kehilangan kontrol narasi. Karena selama ini, partai besar hidup dari satu ilusi. Konflik bisa diatur, suara bisa diredam, citra bisa dikemas. Tapi begitu konflik datang dari dalam dan disiarkan oleh pelakunya sendiri, kemasan ambruk. Satu daerah keluar, daerah lain mulai berani bersuara. Satu tokoh pergi, tokoh lain mulai pasang jarak. Satu walk out, yang lain mulai malas datang. Ini bukan kebetulan, ini reaksi berantai psikologis. Politik itu menular. Bukan cuma ide, tapi keberanian. Dan ketika rasa takut hilang, disiplin partai berubah jadi formalitas kosong. Elit sering salah baca. Mereka kira kader takut dipecat. Padahal di titik tertentu, kader justru merasa dipecat dari martabatnya sendiri. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Karena jabatan bisa dicari, tapi harga diri susah ditawar. Sekarang mari kita sentuh bagian yang paling sensitif, tapi paling menentukan. Kepemimpinan simbolik. PDIP terlalu lama bertumpu pada simbol besar. Nama besar. Sejarah besar. Dan itu bekerja dulu. Tapi simbol tanpa regenerasi nilai cuma jadi museum. Indah dilihat tapi tidak lagi hidup. Masalahnya bukan Megawati, bukan semata tokoh. Masalahnya adalah lingkar pengambilan keputusan yang semakin sempit dan kedap kritik. Partai besar tapi pikirannya kecil. Struktur luas tapi telinganya sempit. Dan di era keterbukaan, itu bunuh diri pelan-pelan. Setiap kritik dibaca sebagai ancaman. Setiap perbedaan dianggap pembangkangan. Setiap koreksi disamakan dengan pengkhianatan. Ini mental feodal yang dibungkus jargon revolusioner. Kontradiktif. Dan kader melihat itu. Mereka mungkin diam, tapi mereka mencatat. Sekarang kita sampai ke fase yang jarang dibahas tapi paling berbahaya. Fase kelelahan pembela. Ini saat buzzer kehabisan tenaga. Saat kader di akar rumput capek menjawab pertanyaan yang sama. Saat narasi resmi tidak lagi dipercaya, bahkan oleh pembawanya sendiri. Di fase ini, partai bisa masih menang di beberapa tempat. Tapi itu kemenangan hampa. Karena basisnya bukan kepercayaan, melainkan inersia. Orang memilih karena belum ada alternatif, bukan karena yakin. Dan inersia itu rapuh. Begitu ada pilihan yang terlihat lebih segar, runtuhlah dominasi lama. Dan jangan salah, publik Indonesia itu pragmatis. Mereka bisa loyal, tapi tidak buta. Mereka bisa sabar, tapi tidak selamanya. Ketika satu partai terlalu sering mengkhianati harapan, publik tidak akan marah terus. Mereka akan pindah tanpa pamit. Sekarang kita kunci satu hal yang sering ditolak elit untuk diakui. PDIP hari ini sedang mengalami krisis identitas. Apakah ia partai ideologis atau partai kekuasaan? Apakah ia rumah kader atau benteng elit? Selama pertanyaan itu tidak dijawab dengan tindakan nyata, bukan pidato, konflik internal akan terus muncul. Karena kader butuh arah, simpatisan butuh alasan, publik butuh kejelasan, dan kalau arah tidak jelas, organisasi sebesar apapun akan saling makan. Faksi tumbuh, intrik menguat. Politik internal jadi lebih brutal daripada persaingan eksternal. Ini hukum besi semua partai besar yang lupa diri. Kita belum bicara soal pemilu berikutnya. Tapi satu hal sudah terlihat. PDIP tidak lagi bertarung melawan lawan, tapi melawan kelelahan internalnya sendiri. Dan itu pertarungan yang paling sulit dimenangkan. Karena musuhnya ada di cermin. Sekarang, mari kita bicara jujur dan kejam. Apakah kehancuran ini masih bisa dihentikan? Jawabannya tidak hitam putih. Masih bisa, tapi bukan dengan cara lama. Bukan dengan menekan kader. Bukan dengan memecat yang kritis. Bukan dengan memperkeras pidato.
Tapi dengan satu hal yang paling ditakuti elit, mengakui kesalahan secara nyata dan membongkar lingkar sendiri. Dan disitulah masalahnya, karena reformasi internal selalu berarti ada yang kehilangan kenyamanan. Ada yang harus turun, ada yang harus disingkirkan, ada yang harus bertanggung jawab. Dan sejarah menunjukkan, partai besar jarang mau menyakiti dirinya sendiri demi masa depan. Jadi sekarang kita berdiri di persimpangan. Satu jalan, pura-pura semua baik-baik saja. Lanjutkan pola lama, berharap waktu menutup luka. Jalan lain, terima kenyataan pahit, benahi dari dalam, walau berdarah dan memalukan. Sejauh ini, tanda-tandanya tidak menggembirakan. Dan kalau pola ini terus dibiarkan, kehancuran PDIP bukan akan datang sebagai ledakan besar, tapi sebagai pengikisan pelan-pelan. Kursi berkurang, basis menguap, kader menghilang, tokoh menjauh, sampai suatu hari partai ini bangun dan sadar. Namanya masih besar, tapi pengaruhnya sudah tidak seperti dulu. Itulah tragedi partai besar. Tidak mati mendadak, tapi menua tanpa disadari.